Check. Hello, Jaden. Yeah, Can you hear me, Jaden? yeah. Hold on, Jaden. I'm gonna use my earphone now to make the sound properly. Okay, hold on. How are you today, Jaden? Biasa aja. Huh? Nggak ada apa-apa sih. Oh, okay. How about the school, Jaden? Nggak ada juga. Oh, nggak ada sekolah hari ini. Ada, tapi nggak ada apa gitu. Oke, kayaknya nggak bisa nih. So, Jaden, what we're gonna do today is we're gonna talk about your first hackathon, and I'll give you a week to finish that. Maybe you have to search or find the idea first, and then the second is you have to implement all of the stuff that you have been learned from control flow till today's learning. We're gonna talk about for loop, the second loop. And also, this is not necessary for presenting them. Jadi nggak wajib untuk presentasinya, tapi kalau Jaden mau nanti presentasi, boleh. Oke, Jaden? Oke. Ya. Jadi ada yang mau Jaden tanyakan dulu? Yang kemarin mungkin? Akan Kak review kok nanti, tenang aja. Ada Jaden. Nggak. Oke, kalau nggak ada, kita mulai, Jaden. Hari ini kita akan belajar tentang continuation of loop. Oke, Jaden. So, this is the problem that we will face in the next 60 minutes. Jadi, gimana caranya untuk melakukan hal ini? Only Latin letters and numbers can be used in the login. The following symbols are forbidden in them, just like equal, question mark, start, and many more. The program should request a login and print forbidden characters, if any. So, when you enter something like PW underscore with Lori, so your code can detect that, okay, this password maybe or this username has forbidden character. What is that? That is underscore, something like that. And we know that from here. The question is, could we do that? Could we create the system with while loop that we have learned in the previous lesson? Well, I can say we couldn't do that. Except we can do that, but it takes time, of course. I mean, like the way will be like this. Kalau nanti Jaden menggunakan for loop, jalannya akan seperti ini. But if you try to use while loop, you will have something like this as the way. Jadi akan banyak apa namanya persimpangan gitu. Oke, Jaden. The question is, how can I implement for loop in this case? Jadi yang perlu nanti kita perkenalkan ke Jaden adalah bahwa ingat bahwa dalam string itu dia diperoleh dia ketika ingin diambil di retrieve based on its index number. Jadi kalau Jaden melakukan sesuatu berhubungan dengan string, yaitu harus berkait nanti mau nggak mau kita harus tahu indeks dari karakter tersebut. Now, apa hubungannya dengan apa yang kita pelajari hari ini? Itu penting dalam analisis nanti. Tetapi yang akan kita lakukan hari ini, gimana sih for loop can solve this kind of problem? I mean, how uh, can for loop do that? Well, it's simple. The
main thing about for loop is it can iterate over the characters without a counter. What does it mean? Jadi dia bisa melewati karakter ini seolah-olah melaluinya satu persatu tanpa harus membuat perhitungan, tanpa harus membuat variabel tambahan. Itu spesial. Nah, melewati artinya adalah dia bisa katakan memeriksa per elemen, satu persatu elemen ini ketika kita mengiterasinya. Jadi fungsi for loop yang pertama adalah iterate karakter. Jadi dia akan mengiterasi karakter. Itu yang pertama dia. Ya, jadi itu yang akan kita selesaikan dengan for loop. Sehingga tujuan hari ini adalah we learn that the for loop can be used to iterate over the elements of a sequence, learn and compare the difference between for and while loops, and introduce mechanics into the friend-run social network. And I hope you create a great, not really great, maybe a simple project by ending up by at the end of this course. Oke, jadi kita coba review apa itu loop, Jaden? Masih ingat? Repeating. Ah? Repeating. Repeat. Repeating ya, repetition, betul sekali. Nah, kemudian operatornya kemarin kita sudah tahu tentang while loop. Nah, hari ini saya akan jelaskan ke Jaden apa bedanya while sama for. Atau Jaden sudah mengetahui nih, tapi kita akan tes. Oke, dan penulisan while loop itu seperti ini, while, and then the expression, you can use compound or logical, compound or simple logical expression, and then what kind of action that you want to do inside the while blocks, it depends on you. And then while with counter basically wants to set the limitation of the loop. Jadi kita ingin mengatur boundary atau ada batas loopnya. And to do that, we need an additional variable, and that additional variable represent for the counter. What does it mean is without this additional variable, we cannot do while loop with counter. Jadi dia akan tak terbatas. Gitu kira-kira ya. Nah sekarang kita coba lihat tentang for loop. Apa gunanya? Pertama tadi saya sudah bilang for loop itu untuk mengiterasi. Yang kedua, dia adalah untuk melakukan sesuatu, mengulangi suatu perintah, tetapi langsung punya batasan. Batasannya gimana? Batasannya seperti yang kita setting tentu saja. Jadi kita nggak perlu membuat additional variable, something like that. Jadi, and biasanya kita akan memasangkan atau menggandeng for loop itu dengan fungsi-fungsi yang dua ini. Pertama, nama fungsinya adalah in, atau ini tepatnya bukan fungsi ya, ini operator. Kita akan sering menggandengnya dengan operator in, dan kita akan sering menggandeng for loop itu dengan fungsi range. Oke? Saya akan jelaskan tentang in dulu. What does it mean? In means that dalam. Kalau kita artikan secara harfiah artinya dalam. Tetapi ketika dalam for loop itu artinya Jaden bisa masuk ke dalam, katakanlah kalau dia variabel, maka Jaden bisa masuk ke dalam variabel itu. Nah, kemudian kalau range means that interval. Interval seberapa kali Jaden ingin mengulanginya. Dan penulisannya ada aturannya. Gimana caranya? Saya akan berbicara range dulu, cara menulisnya gimana, baru kita balik ke sini. Jadi range, kalau kita tulis nanti, range n itu akan mengembalikan angka dari 0 sampai 1, 2, 3, n min 1. Artinya kalau range 5 dari 0 sampai 4. Karena 5 kurang 1, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau range 10, 0 sampai 9. Kemudian, kalau Jaden
menulis atau mengetik ya suatu range yang ada batas bawah dan batas atas, itu artinya batas bawah adalah batas permulaan perhitungan. Jadi range A, B artinya nanti dari A sampai B min 1. Atau kalau saya berikan contoh, range 1 sampai 5 itu dihitungnya nanti bukan dari 0, tapi dari 1 sampai 4. Oke, Jaden? Paham ya? Paham? Oke. Nah, kemudian satu lagi yang jarang itu ketika Jaden menulisnya range 1,5,2 itu artinya ini titik awal, ini titik akhir, kurang 1, dan ini langkahnya. Artinya dia akan mulai dari 1, langkahnya 2, tambah 2 berarti keduanya itu 3, tambah 2. Nah, karena 5 ini nggak mungkin ikut, harusnya kan 5 ya. Tapi kan pemberhentian itu dibatasi dengan 5 min 1 sampai 4. Jadi hanya 1 sampai 4. Sorry, hanya 1 dan 3 yang akan ini. Oke, nah sekarang gimana cara saya menggunakan in dan range? Untuk ini masalah yang dapat kita pecahkan jadi. Oke, saya akan langsung praktik. Oh, Jaden. Mana namanya? Oh, Jaden. Dan di sini saya akan menggunakan laboratori. Nah, laboratori dipakainya gimana? Laboratori Jaden pakai mulai kayaknya hari ini. Jaden tinggal ke sini, kemudian create project, kemudian pilih course-nya Python. Nah, enter namanya misalnya first project gitu. First project. Nah, gitu. Kemudian oke. Gitu. Kemudian itu. Nah, saya akan contohkan di sini. Nah, sekarang penggunaan in. Penggunaan operator in. Dan oke. Nah, jadi kasusnya adalah kita akan memecahkan masalah yang awal tadi. Gimana cara mendeteksi bahwa suatu itu ada di dalam sesuatu. Nah, misalnya saya mempunyai huruf alfabet, itu alfabet dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, ini dia jadi. Kemudian, saya ingin mengecek bahwa username saya, misalnya username-nya itu adalah Jaden. J itu di urutan keberapa alfabet, A itu di urutan keberapa, Y itu di urutan keberapa. To do that, we just need to do this. For untuk setiap sesuatu and setiap sesuatunya can you use with a variable or something like X, Y, or Z. Tapi itu nggak perlu kita buat di awal. Maksudnya, misalnya nanti saya akan bilang for sesuatu in. Nah, sesuatunya ini langsung terdefinisi, langsung kita buat di sini tanpa harus membuatnya di sini dulu, deh. Oke? Jadi itu kelebihan for loop membuat variabel langsung. Jadi saya akan bilang for huruf or letter. Jadi untuk setiap huruf in Jaden, nah Jaden itu saya taruh dalam variabel namanya username. So I'm gonna say username. Jadi untuk setiap sesuatunya itu saya panggil dengan panggilan letter di username, which is username-nya itulah Jaden. Artinya sesuatu ini adalah J A Y D E N N. Nah, buktinya gimana? Print letter. Kita coba, kita run ini dia akan bilang J A Y, ini sesuatunya, ini letternya. Nah, sekarang
Gimana cara saya mengeceknya bahwa J itu di urutan keberapa alfabet, kemudian A itu dan seterusnya? Saya akan bilang begini ya. Print gitu ya, print letter. Kemudian saya akan bilang dia di urutan keberapa di alfabet. Caranya adalah kita harus cek username itu tepatnya per elemennya menggunakan operator in lagi dengan cara pakai for lagi jadi for I'm gonna say apa ya, karakter in alfabet. Nah, untuk mengecek keberadaannya itu nanti kita akan pakai, kan nanti ini akan mengiterasi J A Y D E N, kemudian ini akan mengiterasi satu persatu ini. Nah, atau sederhananya kita nggak usah pakai ini, kita cukup bilang if, boleh, if letter ini in alfabet. Nah, jadi kalau dia ada, jadi maksudnya kalau huruf ini nanti kan hurufnya nanti mulai dari J. Kalau J ini ada di dalam alfabet, tolong print letter tersebut dan misalnya tambahkan kata-kata urutan ada di urutan ke koma. Nah, di sini kita akan naruh apa aja dan kita akan menaruh nomor indeks dari ini yang kita sesuaikan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita coba print dulu ya. Jadi print letter ada di urutan ke, misalnya saya akan bilang Z apa ya? Saya akan bilang apa nih? Saya akan bilang ada, ada. Oke, jadi kalau kita run, nah J ada di alfabet, kemudian semuanya ada di alfabet. Jadi semua ini ada di alfabet. Kecuali kalau kita tulis ini, dia akan, nah nge-skip yang satunya Jaden. Kenapa di-skip? Karena ini tidak ada di alfabet. Meskipun Jaden taruh di awal. Nah, dia akan langsung nge-skip itu. Kenapa? Karena nggak ada else ya di sini. Kalau Jaden adakan else, print letter, tidak ada. Nah, dia akan bilang begini. Ini tidak ada di alfabet, yang ininya ada. Nah, sekarang gimana cara saya untuk memprint karakternya berdasarkan nomornya? Nah, ini kita perlu pakai apa Jaden untuk memprint nomor indeks? Jaden masih ingat kalau kasusnya string pakai fungsi apa? Jaden? Pegang. Fine. Ya, Jaden. Jadi, kita akan bilang, oke, if letter in alphabet, maka dia ada. Dan kita akan bilang, letter dot find, saya akan contohkan Jaden. Oh, sorry, alphabet dot find letter. Nah, ini nanti akan mengembalikan 90 bla bla bla. Artinya apa, Jaden? Artinya, kita akan close ini, control V. Saya akan bilang alphabet dot find. Nah, artinya nanti J ada di urutan ke-9. Kita tambah begini. Kemudian A ada di urutan ke-0, Y ada di urutan ke-24, dan seterusnya. Nah, sekarang ini udah benar atau salah, Jaden? Ini kita hapus aja. Udah benar atau salah?
Jaden? Masih kurang tepat. Kenapa? Karena A itu dia bilang di sini A itu di urutan ke-0. Padahal kita menghitung alfabetnya ini urutan ke-1, 2, 3, 4, 5. Nah, Karena kita masih tahu hitung dalam alfabet. kenapa? Masih hitung dalam alfabetnya. Bukan Masih dalam hitung. username. Kenapa, Jaden? Kan A-nya di 0. Di indeksnya di atas. Iya, sehingga nanti untuk menyelaraskannya, Jaden harus bilang +1. Jadi setiap elemen ini ditambah 1, itulah urutan yang tepat jadinya ya. Jadi J di urutan ke-10, A di urutan pertama, kedua 5, dan seterusnya. Nah, gitu cara menggunakan operator in. Nah, sedangkan operator fungsi range, misalnya, saya mempunyai sesuatu, itu saya akan memprint username ini sebanyak misalnya 7 kali. Nah, saya hanya tinggal bilang for I atau for X in range 7 jadi. Nah, kemudian apa perintahnya? Saya akan print username misalnya. Nah, dia akan ngeprint username itu sebanyak 7 kali karena kita menspesifikasikannya 7. Namun yang perlu diperhatikan di sini Jaden, X itu kalau saya print juga, dia itu bukan mulai dari 1, ingat ya Jaden, tapi dia dihitungnya mulai dari 0 sampai 6. Tapi jumlahnya 7 memang. Gitu Jaden. Paham Jaden? Iya. Oke, nah sekarang saya ingin Jaden pilih satu soal, kita kerjakan dulu, kita contohkan. Atau 2 soal deh, additional test mungkin ya. Ini kayaknya seru Jaden. Nah, nomor berapa Jaden? Oh, apa aja? Hah? Apa aja? Oke, kita coba yang ini Jaden. Write a program, the message database was corrupted. All the letters in all the messages have doubled. It was hello and it's become hello. Write a program that fixes this bug and prints the correct text for work. Representatives of the social. Okay. Hello, how are you? The weather is so nice. We can take walk. Oke, jadi gimana nih cara melakukannya jadi? Wah, ini pakai for loop nih katanya. Jadi. Ini menarik ini ya. Kita bisa pakai fungsi set ini, cuman kita belum belajar set. Jadi pakai for loop, kita coba pikirkan gimana caranya. Hello, how are you? Wow, interesting. Okay, I think write a program here. Wow, kita harus berpikir lebih nih. Kita selesaikan soal yang lain dulu. Pelajarin ikut praktik. Yang ini udah. Oh, ini belum. Oh, ini udah. Mungkin yang ini mungkin jadi apa ini? Tapi ini udah, yang belum ya. Nah, mungkin yang ini mungkin jadi ada ini pakai while tapi saya mau nyari yang pakai for. Kita cari yang pertama aja. Nah, ini dia jadi. Enter the password. Cybersecurity specialist has advised to implement as password encryptor. That way, hackers will not be able to use stolen user data. Read password and letter in English alphabet. Replace each other letter with alphabetical number. Oh, okay, interesting. Passwordnya misalnya pakai input, enter the password.
Kemudian for something in password. Dia bilang only letters of the English alphabet are used. Berarti nggak boleh pakai yang lain jadinya. Oke, kita perlu cek berarti kan. Ini dia letters. Ini dia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y and Z. Okay. For something in password, or I'm gonna say this here, for blah blah or letter in password, if letter in letters, I'm gonna say print. We have to say print alphabet or letters. Nah, ini seperti yang tadi, define letter. Nah, tapi karena kita ingin menyelesaikan alfabetnya plus 1 aja. Kita coba. Nah, udah jadi. Oke, sekarang giliran Jaden. Oke, boleh share screen Jaden? Wah, udah 28. Sembari saya pecahkan masalah yang tadi ya. Jaden boleh share screen. Atau kita bareng-bareng yuk pecahkan masalah yang tadi. Aduh, tapi... Oke, mau mengerjakan yang mana aja deh. Ayo Jaden, tegas. Tentukan golongan darah. Oh, oke. Ada tugasnya. Belum selesai tugasnya Jaden. Belum. Jaden, Jaden suka tugas-tugas yang kayak begini Jaden. Enggak. Sama kayak saya Jaden. Sama kita Jaden. Saya nggak pernah dapat gede dulu di ini kayaknya kayak biologi gitu ya. Iya. Oke Jaden, bebas. Oke. Mana yang benar Jaden penulisannya? Yang pertama itu benar atau salah Jaden? Kenapa salah? I-nya itu apa Jaden? I, Ah? I, I-nya itu angka atau huruf? ah, Ang enggak di sini karena seharusnya enggak. huruf jadinya itu bukan angka karena Eh, dia bilang for I in text. huruf. Ya, artinya I itu P, R, O dan sebagainya. Kita nggak mungkin manggil karakter menggunakan huruf. Harusnya ketika kita bilang teks kurung siku I itu teks kurung siku angka. Jadi itu salah ya. Yang kedua, kenapa salah Jaden? Range-nya spesifik. Huruf. Hah? Range. Yang mana Jaden ini yang Jaden tunjuk by the way? Kedua samping atau bawah? Ini. Oh, kenapa salah Jaden? Salah. Ah? Oke. Gimana bilang ya? Karena nggak ada in-nya, Jaden. Dia langsung bilang for I range. Harusnya for Iya. I in range. Oke? Ada in-nya sebelum kata range. Jadi itu wajib sama range ya kalau ini tuh. Wajib ada in. Jadi itu yang buat ini salah. Yang ketiga kenapa salah, Jaden? Eh,
number. Kenapa numbernya? Nggak spesifik gitu. Spesifik gimana maksudnya, Jaden? Oh, maksudnya nggak 1, 2, 3. Tidak perlu spesifik itu karena nanti dia yang akan membuatkannya. Tapi yang membuat dia salah pertama apa? For-nya F-nya besar, Jaden. Nggak bisa. Seperti Iya. itu. Yang kedua, pemisah parameter ya bahasanya kalau dalam fungsi. Parameter di dalam fungsinya itu bukan titik koma, tapi koma. Jadi kalau Jaden lihat di sana 5 titik koma itu harusnya 5,10. Oke, Jaden? Nah, bukan titik koma. Oke, jadi yang benar itu yang keempat. Nice, Jaden. Oke, ngetik Jaden. Saya mau mecahin soal yang tadi nih, aduh, ketan. Oke, nah ini gimana caranya Jaden? Jaden disuruh untuk ngeprint sesuatu, memasukkan sesuatu 3 kali. Iya, coba dilihat gambarnya, Jaden. Nah, itu 3 kali tuh, diulang kan itu. Nah, kemudian, for, kalau 3 kali berapa Jaden? For I, atau for num, Oke. in range, dalam kurung. Kalau 3 kali itu berarti 3, gitu. Titik 2. Oh enggak, 3 jadinya. Dari 0 sampai 2 soalnya. 0, 1, 2 kan itu 3 kali. Titik 2-nya setelah tutup. Nah, barulah Jaden cut baris pertama taruh di dalam situ jadi. Karena kan kita ingin mengulangi preference-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi taruh preference-nya itu di dalam for ya, bukan sebelum for. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, habis itu nanti kan coba dulu supaya jadi. Oh ya, else perlu else Jaden? Tidak perlu ya. Kalau karena di sini bukan kondisi. Nah, terakhir itu Jaden disuruh ngapain? Ketika dia udah 3 kali mengulangi preference itu. Terakhir itu Jaden disuruh, nah itu tuh, print the recommendation system is configured. Enggak, jangan di dalam loop.
Atau dicoba dulu jadi. Dicoba Mau dulu ini silakan. dulu, mau yang ini. Ah, Reference taken into account. betul, pinter. Saya yang miss itu. Betul jadi. Print. Pernah ada yang bilang nggak ke Jaden bahwa Jaden orangnya itu kayak misterius misalnya. Dari apa ini? Hah? Dari apa ini? Ya, I don't know, maybe your friend tiba-tiba gitu. Enggak sih. Nggak ada. Taken into account. Coba lihat Jaden. Kok nggak bisa ya? Oke, nice Jaden. Nah, sekarang ini disuruh fix bugs doang, jadi count-nya udah bener ya, tapi di dalam inputnya yang salah. Nah, pintar. Itu double, Jaden. Itu double di setelah ratings, itu double tanda petiknya ya. Bukannya nggak ada. Ah, ini di setelah ratings titik dua itu Jaden taruhnya dua, nggak ada pasangan yang satu. Di baris kedua, sorry. Oh bukan, maksud saya setelah tanda titik duanya kan ada tanda petik tuh. Nah gitu maksudnya. Demikian juga di baris keempat ya, satu aja. Baris keempat jadi merah tuh. Lihat jadi merah karena dia nggak sepasang itu. Ratingnya, nah itu. Singkirin, nah gitu. Nah sekarang total itu kita taruh di dalam for loop atau di luar for loop jadi di dalam. Karena apa? Setiap Jaden menginput nilai, itu dia menambahkannya langsung gitu, mengikuti for-nya. Nah, cuman dia masih bingung Jaden. Bener gak Jaden? Mark itu, nah gitu. Nice Jaden. Great. Nah, ini mana Jaden? For I in range count aja ya. Karena kan dia akan membuat range berdasarkan count-nya nanti yang kita masuk. Dalam kurung, jangan lupa Jaden. Nah, gitu. Titik dua. Nah, setiap kali dia harus buat variabel dulu mungkin. Enter name. Nah, habis itu welcome, print.
Nice, Jaden. Wih, suka banget saya nih. At the end, wah, udah pro banget ya. Udah pernah belajar for loop, Jaden? Belum. Wih, ngeri nih. Nah, ini gimana, Jaden? Pakai if sini di dalam for-nya nanti. Jaden buat dulu variabel yang bisa menginput nilai pakai fungsi input. Boleh. Username sama dengan. Nah, kemudian dia ada forbidden simbolnya kan itu, Jaden. Dan di soalnya udah ditaruhin tuh, Jaden. Forbidden symbol itu sama dengan tanda tanya itu. Copy aja mereka semua itu. Nah, itu. Pakai tanda, oh bukan. Pakai tanda petik jadinya. Gak usah dipisah pakai koma. Semuanya dikasih petik. Maksudnya, nah gitu. Nah, udah. Nah, habis itu jadi iterasi huruf yang ada di username pakai for loop. Jadi for I in range. Oh, bukan in range. In username ya. Untuk setiap sesuatu di username, titik dua, kalau i-nya itu ada di forbidden, if I in forbidden, titik dua, print forbidden symbol count I ya. Nah, udah sih kayaknya. Nice deh. Cakep banget. Gak ada jadinya, nggak ada forbidden symbolnya. Yang ketiga itu apa aja outputnya Jaden? 052 index number 0 terus 2 Dua, 4 empat. Yang pertama, 2 kali 3 dot kali apa ya? I-nya itu yang pertama berapa? 4 Bukan. Ketika range 3 itu dia akan mengembalikan angka berapa aja, Jaden? sampai ke 4 Bukan. Tapi sampai ketiga min satu sampai 2. Artinya dari nol ya, kalau nggak ada starting point-nya. Nol, satu, sama 2. Nah, artinya I yang pertama itu nilainya berapa? Nol. Betul ya, Jaden? bisa 0 bisa 1 bisa 2 bisa 3 Yang pertama itu akan menjadi nol. Karena 0 nanti kan outputnya nol, satu, 2.
Itu aja outputnya. Karena dia sampai range 3. Nah, sekarang setiap i-nya itu dikalikan 2. Artinya ketika i-nya 0 kali 2, 0. Ketika i-nya 1 kali 2, 2. Ketika i-nya 2 kali 2, 4. Nah, berarti yang pertama dan yang terakhir itu yang benar. Ya, betul. Ada yang mau jadi tanyakan? Pak. Oke. Oh, ini saya kopiin aja nih. Bentar. Supaya kita nggak lama. Nih, di Zoom chat ya. Coba ulangin. Ulang di copy. Ah, oke. Jaden mengerti kan logikanya di sini? Oke. Oh, oke, terakhir Jaden. Nah, ini gimana kira-kira? If the age is less than 14, gimana Jaden? Mungkin Jaden bilangnya, ah ya udah, kita coba lihat dulu. Berdasarkan gambarnya apa yang diulangi Jaden? Apa proses yang diulangi? H. Age-nya ya, sama loginnya Jaden. Nah, itu diulanginya berapa kali? Dua. Based on Based on number of user. exactly. Jadi Jaden bilangnya for I in range. Nah, number of usersnya Jaden taruh dalam variabel apa? In-nya, jangan lupa Jaden, in. Exactly. Titik dua. Habis itu kita lihat for lagi. Nah, if
Nice. Not supported, Jaden. Exactly. Oh, artinya apa, Jaden? Iya, login sama H itu di dalam for loop ya. Sebelum if. Betul, Jaden. Di dalam for, jadi setelah titik dua for-nya, enter, atau di situ bukan. Nah, di situ. Kan? Coba dua user. Hmm. Nggak ada bilang akun created, Jaden. Artinya, baris ketujuh itu merupakan else, ya, yang ditaruh di dalam for juga, Jaden. Ya, jadi taruh else, titik dua, nah itu yang ditaruh. Titik duanya, Jaden, jangan lupa. Invalid. Yang di H-nya jangan kosongkan ya, Jaden. Wih, 23. Jangan, kebanyakan 23. Satu aja. Nah gitu. Oke, mau lanjut, Jaden? Atau mau rehat? Ini apa? Hackathon, saya jelaskan itu kita baru istirahat, boleh? No. Apa? Hah? Tadi apa? Hackathon. Oke. Nah, jadi hari ini kebetulan pertemuan ke-8, Jaden. Ini akan menjadi first hackathonnya Jaden. Nah, nanti ngebuat hackathonnya itu eh, rekomendasinya sih Jaden mengkombinasikan tentang conditional statement, while loop, for loop gitu. Nah, boleh ngebuatnya di laboratorium, create project, gitu Jaden. Oke. Atau ini nih caranya, ketik Python kayak yang tadi misalnya Jaden project gitu. Oke, into project. Nah, nanti ngebuatnya di sini misalnya projectnya print halo halo my name is Jaden. Nah, misalnya ini jadi Jaden nih projectnya. Nah, supaya saya tahu Jaden nanti mengumpulkan submit, jangan lupa di run, pastikan tidak ada yang error. Habis itu kembali, nah Jaden klik yang ini nih, edit, bukan edit, sorry. Jaden klik projectnya, kemudian ada bilangnya description and publication. Klik ini, dan Jaden
kalau mau share ke komunitas itu artinya nanti semua orang bisa melihat proyeknya Jaden. Dan saya sangat yang ini harus share ke kelas itu nanti saya yang akan melihatnya proyek apa? Ada notifikasi di kelas saya. Begitu Jaden. Oke? Jadi klik ini sama kalau mau ini boleh. Saya sarankan diklik juga. Saya yakin Jaden proyeknya bagus. Gitu, Nggak, Jaden. nggak bisa, nggak boleh itu aja. Ah? Bentar, Kenapa? bentar aja. Oke. Nggak boleh pakai ini aja. VS Code, PyCharm, boleh. Boleh pakai PyCharm, tapi nanti filenya boleh kirimkan ke saya dari WA, Jaden. Hey, Ya, saya ingin filenya ya nanti. Boleh pakai PyCharm. Pakai VS Code, Atom, kursor, atau apa namanya, bebas. Ya, mau pakai IDE apapun bebas. Oke, Jaden, ada hey, lagi? nggak sih. Oke, ya itu doang untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita recap, Jaden. Hari ini kita sudah belajar apa, Jaden? For loop. For loop. Sejauh ini menurut Jaden apa bedanya for sama while loop? Sekaligus kita recap. For itu eh, mencari apa tuh namanya? For itu kayak search for. Terus, ya Bentar, oke gue bener, mikir. bener sih bener. Search for, bener Jaden, bener. Saya suka Jaden ya. Ya jadi eh for itu salah satunya untuk mengiterasi, betul ya, betul sekali. Ada while perbedaan yang lain Jaden? while itu Search while. Apa Jaden? while itu ada condition. Ada condition. Oke, mantap ya. Technically that's right Jaden ya. Jadi itu benar. For itu Oke. kita mencari while itu ada kondisi. Nah, cuman kalau dari kacamata loop Jaden, perbedaan mereka itu adalah for itu mengulangi sesuatu tanpa ada batasan. Sorry, terbalik. While itu mengulangi sesuatu tanpa ada batasan, mengulang-ulang, infinity sifatnya. Kalau for itu ada batasnya, berdasarkan dari sudut pandang makna harfiahnya ya, loop gitu. Jadi itu perbedaan yang paling menonjol dari mereka. Jadi while akan mengeksekusi sesuatu terus-menerus selama kondisinya benar, sedangkan for loop itu ada batasan eksekusinya. 10, 20, 100 kali. Pokoknya ada batasannya. Gitu, ya. Nah, kemudian hari ini kita Jaden sudah di tahap hackathon. Saya harap Jaden membuatnya cukup semangat dan jangan Oke. terlalu kompleks. Kalau mau kompleks juga nggak apa-apa. Yang jelas bisa memanfaatkan conditional statement, for loop, sama while loop. Dan terakhir, saya sangat berterima kasih atas kebaikannya Jaden. Laptop saya kemarin diservis dan Jaden meluangkan waktunya hari ini. Saya sangat berterima kasih akan kebaikan ini. Oke Jaden, saya Baik. ingin menambahkan hadiah sedikit buat Jaden untuk antusiasnya hari ini. Bentar ya Jaden, sebelum kita akhiri. Siapa tahu Jaden mau nabung buat beli Robux. Masih Pertama, nggak bisa. ah, Masih nggak bisa. masih nggak bisa. Oh enggak, kan mungkin lagi nunggu Jaden gitu. Kan Jaden masih dikit nih koinnya juga. Kita tambahkan ya. Belum ada Dan optionnya. ah, Belum ada optionnya. option maksudnya? Coming Oh, soon.
shop apa tokonya belum kebuka ya? Iya, Nggak tahu Jaden, Kak juga heran. Nanti deh kita infokan ke tim Algo, ke ketuanya Kak. Mungkin banyak yang ini juga, kenapa belum juga bisa. nggak terlalu Oke, penting sih. hari ini cukup Jaden ya. Ya, Oh ya, minggu depannya Jaden mau libur kah? eh, A- atau mau di harusnya sih di schedule ya. Jangan libur kalau bisa jadi di schedule aja, di reschedule ya. Gimana? schedule bro, bentar. Kan itu Senin, saya libur pasti paling pulangnya Selasa malam. Jadi kalau Kamis kan itu aku kira cuma free-nya Kamis dua Kan kali lah, dua kali lah Jaden kan Kamis Senin 2 jam. Selasa ya. Kalau dilakukan Kamis sama Jumat gimana? Kayaknya bisa kalau Jumatnya malam. Ya, ya, Jumatnya malam nggak apa-apa. Ya berapa? Oke, Kalau oke. Enjoy your day Jaden ya. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi. Kita akan melakukan logika yang lebih banyak. Oke, thank you Jaden. Sampai jumpa di minggu masih depan. Kak. Sama-sama.